Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ruby Permana dengan NIM 220965. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar bisnis internasional dan manajemen sumber daya manusia. Dosen pengampu Adiasa Maya Andara SPDMM. Langsung saja ke materi yang pertama. Bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis dengan aktivitas melintasi batas negara. Pihak-pihak yang bertransaksi dapat individu, perusahaan, kelompok perusahaan, badan pemerintah. Contoh bisnis internasional adalah membeli bahan baku dari suatu negara untuk diproses di negara lain, atau membeli barang dari suatu negara untuk dijual ke negara lain, atau membangun pabrik di suatu negara lain untuk menghasilkan barang yang akan dijual ke negara tersebut atau ke negara lain. Contoh yang lain adalah memproduksi maupun membeli barang atau bahan baku dari negara sendiri untuk dijual ke negara lain, atau meminjam dana dari bank di negara lain untuk membiayai investasi atau operasi di negara sendiri atau di negara lain. Di sini manfaat bisnis internasional. Yang pertama, meningkatkan profit dan penjualan. Di meningkatkan profit dan penjualan, setiap perusahaan selalu menghadapi tekanan untuk meningkatkan penjualan dan profit dari perusahaannya. Dan bila pasar di dalam negeri telah merupakan pasar yang jenuh, maka logis bila perusahaan berusaha mencari pasar yang lain di luar negeri. Yang kedua, melindungi pasar profit dari penjualan. Dari melindungi pasar profit dan penjualan, perlunya mengikuti konsumen utama. Perusahaan jasa akan membuka usaha di luar negeri mengikuti konsumen utamanya untuk mencegah kompetitor dapat memperoleh akses ke konsumen utama tersebut melalui pasar luar negeri tersebut. Yang ketiga, menjamin tersedianya pasokan bahan baku. Di menjamin tersedianya pasokan bahan baku, tidak banyak negara maju yang dikarunia sumber daya alam melimpah sebagai pasokan bahan baku bagi industri mereka. Sumber daya alam yang melimpah tersebut justru terkadang di negara-negara berkembang. Kegiatan bisnis internasional di dunia perdagangan. Pentingnya bisnis internasional dapat dilihat dari fakta-fakta perkembangan perdagangan dan investasi internasional di dunia. Perdagangan internasional dunia telah berkembang dengan pesat sekali mulai tahun 1990 sampai 2005, baik ekspor maupun impor oleh negara-negara di dunia, walaupun sejak 2005 sampai sekarang rata-rata pertumbuhan turun baik ekspor maupun impor. Akan tetapi nilai absolut ekspor maupun impor terus meningkat seperti yang dilihat pada tabel berikut. Diperkirakan perdagangan internasional dunia akan terus meningkat di masa mendatang. Investasi internasional. Bisnis internasional adalah perdagangan dan investasi internasional. Investasi internasional dapat dalam bentuk investasi langsung atau foreign direct investment, atau investasi portfolio atau portfolio investment. Investasi internasional juga berkembang dengan pesat sekali, baik investasi masuk maupun keluar oleh negara-negara di dunia. Walaupun terlihat tingkat pertumbuhan investasi internasional mulai menurun, baik yang masuk maupun yang keluar, kecenderungan ini diperkirakan akan terus berlangsung. Walaupun secara absolut, stok investasi internasional akan terus meningkat. Oke, materi yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Unsur utama manajemen sumber daya manusia adalah manusia. Manajemen sumber daya manusia juga mengembangkan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Di sini fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia.
Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan staf organisasi sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan organisasi dalam menghadapi suatu lingkungan. Bisnis dinamis dan kompleks menurut Mendino dan Fremaux pada tahun 1996. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan tersedia pada saat diperlukan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Setelah kebutuhan sumber daya manusia ditentukan, langkah berikutnya adalah pengisian posisi atau formasi. Kegiatan pengisian posisi atau formasi ini meliputi perekrutan pelamar, screening, dan seleksi terhadap pelamar, serta penempatan atau pengisian posisi pada level-level atas melalui promosi. Cukup materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.